Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis. Pada beberapa jenis hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami suatu proses metamorfosis. Metamorfosis merupakan sebuah istilah dalam materi yang diajarkan di sekolah. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu apa itu metamorfosis. Namun tak jarang juga masih belum tahu seperti apakah metamorfosis itu. Di sini, selain membahas tentang definisi dari metamorfosis, saya akan memberi penjelasan tentang macam-macam metamorfosis agar nantinya bisa lebih paham tentang apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Metamorfosis berasal dari bahasa Yunani yaitu grek atau met, di antara, sekitar, setelah. Morph artinya bentuk, osis atau bagian dari. Jadi metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk selama perkembangan postembrionik. Hewan yang mengalami suatu metamorfosis cukup banyak, di antaranya adalah katak, kupu-kupu, dan serangga. Metamorfosis pada umumnya terjadi pada fase yang sangat berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, atau nifah. Terkadang juga sering dilewati fase pupa yang berakhir menjadi imago atau dewasa. Kita lihat gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian dari metamorfosis. Metamorfosis merupakan proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Kita lihat gambar di samping, yaitu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kita dari gambar tersebut melalui dari telur, larva, pupa akan menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ialah seperti kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Selanjutnya kita lihat pada gambar pada metamorfosis pada lalat. Yang pertama itu adalah telur, belatung, pupa, dan lalat dewasa atau disebut juga dengan imago. Lalat dewasa berasal dari belatung. Dia termasuk dari metamorfosis sempurna karena dari tahapan-tahapan dari telur, belatung, pupa, dan lalat dewasa atau disebut juga dengan imago. Nah, sekarang kita amatin pada metamorfosis sempurna pada nyamuk, yaitu yang pertama dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa atau disebut juga dengan imago. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, serangga mengalami bentuk dari telur menjadi dewasa, tidak mencolok dalam daur hidupnya. Kita lihat gambar di samping, yaitu daur hidup metamorfosis kecoa. Yang kita lihat dari metamorfosis sempurna pada daur hidupnya, itu dia sangat mencolok pada telur, larva, pupa, hingga dewasa atau disebut juga dengan imago. Dari metamorfosis tidak sempurna pada serangga yang mengalami bentuk dari telur yang menjadi dewasa, tidak mencolok dalam daur hidupnya, yaitu kita lihat pada gambar dari metamorfosis kecoa, yaitu dari telur. Telurnya banyak anak-anaknya dari nifa kecil hingga nifa dewasa, hingga nifa lebih dewasa, hingga dewasa lagi menjadi kecoa dewasa. Jadi apa sih itu nifa? Nifa itu adalah serangga yang muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasanya.
Ibaratkan kayak seperti manusia, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Jadi kita tidak termasuk dari dikatakan dari metamorfosis sempurna karena kita bukanlah seperti hewan. Jadi contohnya itu contohnya pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ialah seperti kecoa, belalang, capung, dan jangkrik. Selanjutnya contoh metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Yang pertama yaitu adalah telur, nifa kecil, nifa sedang, hingga dewasa atau disebut juga dengan imago. Imago atau dewasa adalah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik, termasuk alat perkembangbiakan serta sayapnya. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu adalah contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kucing. Kucing dewasa yang melahirkan anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, hingga kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, dan siap melahirkan lagi anak kucing. Jadi kucing itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Tadi kita sudah menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu merupakan metamorfosis yang melewati dari tahap-tahap melalui dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Metamorfosis pada serangga dapat dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut, yaitu ametabola, yang merupakan suatu golongan serangga yang tidak mengalami metamorfosis, yang misalnya pada kutu buku. Setelah telur menetas, serangga akan menjadi hewan kecil yang kemudian berkembang menjadi dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi pada perubahan pada ukuran. Yang kedua yaitu hemimetabola. Hemimetabola adalah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang terakhir yaitu holometabola. Holometabola adalah suatu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Yang pertama yaitu dari telur, nifa kecil, nifa dewasa, nifa sedang, dan nifa dewasa, lebih dewasa, dan dewasa atau imago, betina bertelur. Telur yang akan menetas menjadi belalang muda atau dapat disebut juga dengan nifa. Lalu nifa akan terus tumbuh dan bagian pada belalang yang belum akan mengalami pertumbuhan, misalnya seperti sayap, akan tumbuh sehingga menjadi imago atau belalang dewasa, atau misalnya seperti telur, nifa, dan belalang dewasa. Semua makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri tubuh dan berkembang, tumbuh dan bertambahnya ukuran tubuhnya, baik panjang atau tinggi maupun beratnya. Makhluk hidup yang akan mengalami pertumbuhan pada ukuran tidak bisa kembali ke ukuran semula. Jadi pada pertumbuhan ini bersifat irreversibel. Perkembangan makhluk hidup merupakan suatu proses yang menuju kedewasaan atau kematangan seluruh organ tubuh. Contoh dari metamorfosis pada katak. Metamorfosis pada katak tidak mengalami pergantian kulit dalam proses metamorfosisnya. Dalam mengalami pergantian kulit pada metamorfosis pada katak, yaitu dari tahapan-tahapan metamorfosisnya, yaitu dari zigot, berudu,
katak muda, dan katak dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses ganti kulit metamorfosis pada serangga. Proses ganti kulit atau molting dan hubungannya dengan metamorfosis serangga. Pergantian kulit adalah suatu kejadian yang biasa dialami hewan yang memiliki kulit dari bahan tanduk atau kutikula. Karena kulit macam ini tidak bisa bertambah besar ketika hewan itu tumbuh membesar, maka diperlukan proses ganti kulit atau molting. Kita lihat pada gambar di bawah. Jadi, sebagian besar dari permukaan kulit serangga dia mengalami penebalan dari lapisan kutikula, misalnya seperti bentuk saluran tubuh, rambut, dan duri pada kulit, atau skull puter pada permukaan kutikula dan pigmentasinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis pada amfibia. Amfibia adalah satwa bertulang belakang yang memiliki sejumlah jenis yang terkecil, yaitu sekitar 4.000 jenis. Pada dasarnya, katak betina dewasa tersebut akan bertelur, yang kemudian telurnya itu akan menetas pada hari ke-10. Setelah telur katak menetas, telur katak itu akan menjadi berudu. Berudu tersebut hidup di air setelah berumur 2 hari. Berudu tersebut memiliki insang luar yang juga berbulu untuk dapat bernapas. Setelah berudu itu berumur 3 minggu, pada insang berudu tersebut akan tertutup oleh kulit. Ketika mau berumur sekitar 8 minggu, pada kaki belakang pada berudu tersebut akan terbentuklah yang kemudian menjadi membesar ketika kaki depan tersebut mulai muncul. Selanjutnya kita masuk pada contoh metamorfosis pada amfibia. Yang pertama yaitu adalah telur, lalu ke embrio, masuk ke cebong menempel pada tanaman air, dan insang sebagai organ pernapasan. Nah, lanjut ke ekor kecebong mulai tambah panjang, dan kaki belakang pada tubuh, terus ukuran pada pertambahan pada ukuran bertambah menjadi besar, lalu kaki depannya mulai tumbuh, terus panjang ekornya mulai menampak pendek dan katak muda. Lanjut lagi masuk ke katak dewasa. Selanjutnya kita akan masuk perubahan proses pada metabolisme amfibia. Pada amfibia, metamorfosis selalu dikaitkan antara larva dengan perubahan lingkungan perairan menjadi individu yang dapat bertahan hidup di darat. Proses regresif selama metamorfosis pada berudu, kata merupakan ekor yang panjang dan semua strukturnya mengalami resorpsi penutup insang yang akan menutup, dan rongga peribrankia juga menghilang. Yang terakhir yaitu terjadinya metamorfosis pada amfibia. Terjadinya pada metamorfosis pada amfibia yang merupakan pemacu atau trigger pada metamorfosis amfibia adalah hormon atau trikosin, yang dimana besar kecilnya kadar trikosin diekspresikan dalam tahapan pada metamorfosis. Nah, demikian penjelasan pada metamorfosis. Apabila ada kata-kata yang kurang dalam menyampaikan materi pada video kali ini, semoga video yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.